Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coffee lover. Terima kasih buat sedulur-sedulur yang udah kasih jempolnya, yang udah subscribe di channel ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, karena tanpa dukungan atau support dari sedulur-sedulur, channel ini mungkin tidak berkembang. Jadi paling tidak support dari sedulur-sedulur ini yang berupa jempol-jempolnya ini ini bisa membuat semangat saya untuk berbagi kisah, berbagi tentang problem hidup, dan bagaimana mencari hikmah dan solusinya atau metodenya untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Sebelumnya, biar lebih santai, coffee lover, kita seruput dulu, ngopi berjamaah. Oke. Tema kali ini kita tentang hijrah. Tentu sudah pada tahu hijrah itu seperti apa. Hijrah itu pindah tempat, pindah dari tempat yang kurang baik menuju ke tempat, berpindah ke tempat yang lebih baik. Bahasanya seperti itu, kurang lebihnya. Hijrah ini terbagi atas beberapa. Ada yang namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat atau fisik. Ya mungkin tadi tempat yang kurang bagus, kita menuju berpindah ke tempat yang lebih layak dengan situasinya, dengan lingkungannya. Ada juga hijrah dalam bentuk fisik, mungkin dari yang tadinya sering pakai salon banget, kalau pakai baju, pakai busana, pakai celana pendek atau robek-robek, atau rambut gimbal, gondrong dan sebagainya, mungkin pengen sedikit maskulin atau feminim. Itu juga termasuk dalam kategori hijrah. Pengen terlihat lebih dari yang sebelumnya. Ada juga yang kedua, hijrah maknawiyah. Ini di sini lebih kepada kejiwaan, mental. Jadi yang kemarin sering mendapatkan gencatan masalah hidup, dengan hijrahnya ini, maknawiyah ini, mental kita jadi lebih terpatri, lebih kokoh. Mungkin jalannya adalah dengan kita keluar dari area zona nyaman ini. Kayak misalnya contoh kasusnya, kita punya kumpulan, kita punya tongkrongan atau apapun itulah. Dari kumpulan atau tongkrongan tersebut, mungkin setelah dirasa sudah bertahun-tahun lamanya, tidak ada feedback yang positif kepada diri kita. Kita pengen hijrah. Nah, kita keluar dari kelompok itu, artinya bukan keluar terus menjauh atau lost contact, enggak, tetap sesekali datang untuk bersilaturahmi gitu. Jadi nyamankan dulu posisi kita, nyamankan dulu mentalitas kita menjadi yang lebih baik dengan cara keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya masalah, selesaikan dulu masalah satu persatu, jangan semuanya langsung, satu persatu. Ada metodenya, bisa kita di sini bisa saling berbagi harus seperti apa, karena yang seperti itu kan tidak bisa dijadikan pakem. Artinya harus seperti ini, nggak bisa. Tiap orang masalahnya sama bentuknya. Masalah cinta misalnya, tidak harus penyelesaiannya sama antara satu dan lainnya. Ada juga
disebut qalbiyah. Ini hijrahnya hati. Nah, ini yang lebih sulit, dan ini sebaik-baiknya hijrah. Inilah hijrah ini, hati. Artinya di sini mencangkup semuanya. Sudah ada tempat, sudah ada fisik, sudah ada mental, sudah ada kejiwaan, semuanya. Orientasinya kita, pemikiran kita, hati kita tertujunya ke yang lebih baik, yang lebih baik. Biasanya ditunggangi sama keagamaan, ditunggangi, dibarengi sama keimanan kita. Meningkatnya keimanan, kadar keimanan kita, ini disebut hijrahnya hati. Sudah mendapat hidayah dari Allah. Kenapa disebutnya kenapa disebutnya hijrahnya hati? Hidayah ini Allah datangkan, Allah turunkan ini ke dada, langsung menuju ke hati, tidak melalui proses atau perantara kepikiran ke otak kita. Sebab kalau melalui pemikiran atau otak kita, apa yang terjadi? Jadi ngakal-ngakalin, jadi mengada-adakan. Pasti para pencinta kopi lovers lebih jago dalam hal ini. Hijrah itu kan dari asal kata dari hajara, ya, meninggalkan atau menjauhkan. Dan ketika orang sudah memutuskan untuk berhijrah, biasanya itu karena faktor bosan, hidup yang monoton, hidup yang itu aja, rutinitasnya itu aja, hingga mengalami titik kejenuhan. Biasanya itu terjadi. Ada juga hijrah yang dialami karena proses benturan kehidupannya seseorang, tertekannya, atau misalnya contoh kasusnya seseorang yang bengal, misalnya yang dalam tanda kutip orang yang nakal lah, salon banget. Nah, terus suatu saat tahu-tahu, kok pakai bajunya rapi, terus meningkat, melaksanakan ibadah, sering ikut kumpulan majelis, atau dapat undangan tahlil, datang. Kan itu akan menjadi point interest itu sorotan. Tapi karena dia sudah menemukan, nah ini yang dikatakan barusan saya katakan, dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sudah menerima. Jadi dia melakukan suatu perjalanan kehidupannya yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sedikit cerita tentang kehijrahan saya. Pada waktu itu saya mengalami kegelisahan di dalam hati. Waktu itu dalam tahapan sebuah pembelajaran, suatu keilmuan. Saya bertanya, apa ini yang dicari ya? Setelah saya mendapatkan atau bisa menguasai beberapa keilmuan, lalu untuk apa ya? Saya sudah berbagi, saya sudah bisa membantu orang, tapi kok masih belum puas. Lantas saya kesana kemari mencari tahu. Singkat cerita, pada satu waktu ada salah satu sosmed, pas saya saya buka-buka di beranda, selalu muncul ada postingan yang selalu muncul tentang bab-bab tasawuf. Saya ikuti, saya pelajari. Kok tertarik? Kok saya merasa nyaman ketika membaca postingan itu. Setelah 4 bulan saya mengikuti postingan tersebut,
Saya berpikir, apa ini ya teguran dari Allah? Apa ini ya petunjuk dari Allah? Karena Allah itu mencoba berkomunikasi dengan hambanya lewat apapun. Seringnya saya membaca itu, seringnya apa yang saya pikirkan di beranda selalu muncul apa yang sedang saya pikirkan, hingga jawaban itu terpecahkan. Singkat cerita, masuklah saya di dalam satu perkumpulan itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan itu betul-betul merubah diri saya yang dulu yang seperti itu. Intinya merubah 360 derajat saya yang dulu itu benar-benar. Ya, contoh kasusnya dari mulai bab ibadah yang dulu saya susah sekali untuk beribadah. Diajak ibadah itu susah sekali, harus berdebat-debat dulu, beradu argumentasi dulu. Alhamdulillah Allah tunjukkan jalan, dan kepada orang tersebut yang sekarang menjadi mursyid saya, terima kasih, salam takzim saya kepada Gurunda Syekh Muhammad Zuhri. Berbekal bacaan-bacaan itu, berbekal pelajaran-pelajaran teori-teori itu, sedikit demi sedikit merubah semuanya. Dari tatanan kehidupan, semuanya lah menjadi lebih baik. Ya mungkin dalam hal ini lebih baik bisa diartikan luas ya. Baik yang seperti apa? Baik itu yang begini-begini, yang begitu-begitu, alah capek. Baik dalam hal ini secara kasat mata ya. Ya mohon maaf kalau yang memang kurang sepaham. Di sini kan saya cuma berbagi proses kehijrahan. Jadi yang kasat mata terlihat baik, saya bisa mengajak, utamanya saya bisa mengajak atau memberikan contoh kepada anak istri saya tentang bab ibadah. Kalau masalah hati udah urusan sendiri-sendirilah seperti apa. Kalau memang nawa itu niatannya betul, benar-benar pengen ke arah yang lebih baik, benar-benar pengen menghilangkan kedengkian, keegoisan, insya Allah jalan terus. Gak usah peduli orang berbicara apa, karena tak ada satupun yang mampu menolak ketika rahmat dan hidayah itu turun dari Allah. Tak ada yang mampu menolaknya, dan itu tidak bisa ditunggu. Kapan waktunya? Kita sudah mempunyai jadwal sendiri, jatah sendiri, kapan kita akan dapat. Oke, dan mungkin sedulur-sedulur juga punya kisah-kisah yang lain atau step-step menuju kehijrahannya. Kalau saya sih seperti itu. Diawali dengan kegundahan, kegelisahan, pengen cari tahu apa sih ini sebetulnya yang terjadi. Lalu lantas saya harus bagaimana? Saya harus mencari. Kalau mendapatkan petunjuk kecil, akhirnya tersadarkan, oh bahwa ini adalah bentuk dialog antara Tuhan dengan hambanya. Oke, terima kasih yang sudah disempatkan mendengar ocehan-ocehan ini. Terima kasih waktunya, dan jangan lupa share sama jempol dan subreknya. Oke, semoga yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan jempol dan subreknya, Allah berikan hidayah, rahmat dan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.